percaya saja kita bisa lepas daripada belenggu iblis dan roh-roh jahat. Ya, saya akan tampilkan bahan saya. Bisa kelihatan Pak Elpis? Jelas, Pak. Jelas ya. Apakah dengan percaya saja seseorang dapat dilepaskan dari belenggu iblis dan roh-roh jahat? Apabila dilihat pengajaran Alkitab mengenai hal percaya yang mencakup semua unsur percaya, maka dapat dikatakan bahwa dengan percaya seseorang dapat dilepaskan dari belenggu iblis dan roh-roh jahat. Sebab di dalam kepercayaan yang benar ada unsur meninggalkan segala sesuatu yang dulunya diandalkan, ada unsur pengakuan, ada unsur berpaut atau menggantungkan diri kepada pribadi yang diakui itu, ada unsur persekutuan pribadi, serta unsur penyerahan diri. Untuk lebih jelasnya, masing-masing unsur yang terkandung dalam pengertian percaya itu akan diuraikan secara garis besar, kemudian akan dijabarkan dengan lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Yang pertama, unsur meninggalkan. Seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus meninggalkan segala sesuatu yang dulunya dipercayai, diandalkan, dan disembahnya. Apakah hal itu berupa hal-hal lahiriah atau hal-hal batiniah? Semuanya ditinggalkan karena pengenalan akan Kristus Yesus. Segala sesuatu yang dulu dianggap sebagai keuntungan, kini dianggap rugi karena Kristus. Dia akan melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering menjelaskan bahwa seseorang yang hendak mengikut Dia harus bersedia meninggalkan segala sesuatu yang selama ini diandalkannya. Kita tahu itu seorang muda yang kaya disuruh untuk menjual segala miliknya, memberikannya kepada orang-orang miskin, lalu datang mengikut Yesus. Ya, Markus pasal 10 ayat 21. Tapi dikatakan di sana bahwa orang muda itu yang kaya raya, dia tidak mau meninggalkan segala sesuatunya, tidak mau menjual segala miliknya dan memberikannya dan mengikut Yesus. Seseorang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Lukas 14 ayat 33. Paulus menjelaskan hal itu di dalam Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 9. Paulus sebenarnya dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, baik soal keagamaan, soal latar belakang suku dan bangsa, soal ideologi, soal pengabdian, dan lain sebagainya. Tetapi Paulus meninggalkan semuanya itu dan menganggapnya rugi atau menganggapnya sampah oleh karena pengenalannya kepada Kristus Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa pengertian percaya kepada Tuhan Yesus itu mutlak, dan sedangkan pengertian percaya pada masa kini yang sering hanya sekedar diucapkan aja, tidak mendalam pengertiannya yang sekarang. Nah, bagian B, unsur pengakuan. Seseorang tidak dapat percaya kepada Tuhan Yesus tanpa pengakuan pribadi. Unsur pengakuan ini menyangkut dua hal, yaitu pengakuan terhadap Allah yang dipercayainya itu, seperti yang dilakukan oleh orang buta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus,
Yohanes 9 ayat 38. Dia mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan sujud menyembah kepadanya. Yang kedua, pengakuan dosa yang diakibatkan oleh kepercayaan itu. Hal itu dilakukan oleh orang-orang yang percaya di Efesus, seperti yang dijelaskan dalam Kisah Rasul 19 ayat 18-19. Dikatakan, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Ya, jadi ada unsur meninggalkan, ada unsur mengakui. Dari contoh itu jelas nampak bahwa tindakan pengakuan dosa itu serta pembakaran buku-buku sihir itu merupakan akibat langsung dari kepercayaan mereka yang begitu dalam. Searah dengan unsur meninggalkan segala sesuatu yang sebelumnya diandalkan, disembah, dipercayai, kini setelah orang-orang Efesus itu percaya kepada Tuhan Yesus, mereka meninggalkan kepercayaan kepada sihir ataupun kepada roh-roh jahat itu dan menganggapnya sebagai sampah sehingga mereka membakar buku-buku sihir itu. Unsur yang ketiga, unsur berpaut. Seorang yang percaya kepada Tuhan pasti berpaut kepada Tuhan. Pengertian tersebut terdapat dalam kata Ibrani, aman, yang berarti percaya dan bergantung sepenuhnya kepada yang dipercayai. Kata aman tersebut dipergunakan dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah atau aman Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya dan menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Allah, sebab Dia adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Unsur berpaut tersebut ditunjukkan dalam tindakan beberapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam pemberitaan Paulus di Athena dengan menggabungkan diri dengan Paulus. Kisah Rasul 17 ayat 34. Istilah Yunani kalau yang dipakai dalam ayat itu sebenarnya dapat diterjemahkan berpaut atau menggabungkan diri. Jadi orang-orang yang percaya itu berpaut, menggabungkan diri dengan Paulus. Yang keempat, unsur persekutuan pribadi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mengikut Tuhan dan mengalami persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pada saat banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena perkataan Yesus yang keras, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Ya. Jadi karena Tuhan Yesus berbicara keras, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kamu mengikut aku karena kamu makan kenyang. Tapi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, tapi Simon dan teman-temannya ya berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Jadi ada persekutuan pribadi. Unsur yang kelima, unsur penyerahan diri kepada Tuhan.
Seorang yang percaya kepada Tuhan pasti menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri ini terjadi baik pada saat seseorang baru percaya kepada Tuhan, seperti dijelaskan dalam Kisah Rasul 6 ayat 7, di mana sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya ya pada saat itu maupun sepanjang hidupnya. Dia menyerahkan diri sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hal itu merupakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi seluruh hidupnya dipersembahkan pada Tuhan, diserahkan pada Tuhan. Dalam hal itu pun dia menyadari bahwa Tuhanlah yang menyanggupkannya untuk tetap berserah dan percaya, dan bahwa Tuhan akan memeliharanya, seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12. Kramer menyimpulkan unsur-unsur iman itu sebagai berikut. Unsur utama seperti yang terlihat dalam kata pisteo atau percaya, sebuah pemahaman penuh dan keyakinan dari pewahyuan penyelamatan Allah ataupun kebenaran, sehingga menuntut orang yang mengetahuinya terhadap objek apa yang diketahuinya. Oleh karena itu merupakan atau menggambarkan persekutuan pribadi dengan Allah dan Tuhan keselamatan dan tunduk kepadanya, dan terakhir menggambarkan perilaku tanpa syarat dan keyakinan yang terjamin. Seluruh elemen-elemen ini tampak dan masing-masing menonjol menurut konteksnya. Dari segi lain, terlihat bahwa tujuan kegiatan iblis ialah untuk menghalangi manusia supaya jangan percaya dan diselamatkan. Hal ini dengan jelas ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa iblis dengan giat mau mengambil firman Tuhan dari dalam hati orang supaya dia tidak percaya dan diselamatkan. Lukas 8 ayat 12. Itu berarti bahwa dalam iman ada kekuatan yang dapat menggagalkan rencana dan kegiatan iblis. Iman kepada Tuhan Yesus yang sudah menang di atas kayu salib dan telah bangkit dari antara orang mati dapat mengalahkan iblis bersama dunia yang berada di bawah kekuasaannya. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Yohanes. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, percaya kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman menerapkan kemenangan Kristus itu dalam kehidupan manusia. Kemenangan orang beriman tidak hanya berarti untuk hidup yang kekal, di mana dia dipindahkan dari dalam maut kepada hidup, tetapi juga untuk hidup sekarang ini, pada saat ini, dapat mengusirnya dengan kuasa dan wibawa nama Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai semua orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Tuhan. Ya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dengan demikian, ternyata bahwa dengan percaya yang mencakup semua unsur iman kepada Tuhan Yesus, seperti telah diuraikan di atas, seseorang dapat dilepaskan dari belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Oke, sampai di sini bahan saya malam hari ini. Kita akan berdiskusi, atau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan. Pak Kalpin sudah ada? Belum ya?
Oke, silakan Pak Elpis, kita akan berdiskusi. Pertanyaan tadi, apakah dengan percaya saja kita dapat dibebaskan dari belenggu iblis dan roh-roh jahat? Oke, Pak, silakan. Baik Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Pak Calvin belum masuk nih, Pak. Ya, rupanya belum masuk dia. Ya, jadi tadi sudah dijelaskannya. Silakan Bapak Ibu, sahabat Kristus yang mau menanyakan tentang bagaimana pertanyaan terakhirnya, apakah dengan percaya saja ah, apa Pak, Tuhan sudah membebaskan kita ya? Ya, apakah dengan percaya saja kita dapat dibebaskan dari belenggu iblis dan roh-roh jahat? Ya, silakan Mbak Kustini, Ibu Lucy, Pak Ya, Dwi dari Susanto, Pak Raffles, Ibu Barita.